Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tafsir surah Al-Humazah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir dari ayat yang pertama. Maka malam hari ini insyaallah kita akan memasuki tafsir dari ayat yang kedua. Sedikit kita mengulangi pelajaran yang telah lalu, yaitu dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka setiap pencela, ya, baik mencela dengan perkataannya atau mencela dengan perbuatannya. Dan telah kita sebutkan makna dari wail itu terjadi perbedaan pendapat di antara ahli tafsir, ya, tapi yang jelas wail di sini bisa berarti kecelakaan, kebinasaan, ya, atau yang dimaksud adalah neraka, ya, bisa lembah di neraka, bukit di neraka, dan seterusnya. Tapi inti dari wail itu adalah sifatnya sesuatu yang buruk. Maka celakalah bagi siapa? Bagi setiap humazah dan setiap lumazah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang apa makna humazah dan lumazah, menjadi beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan, ya, humazah adalah orang yang mencela di depan orang yang dicela. Kalau lumazah berarti di belakang orang yang dicela. Ada juga yang mengatakan kebalikan dari yang pertama. Humazah berarti di belakang, lumazah berarti belak-belakan di depan orang yang dicela. Ada juga yang mengatakan al-humazah dengan mencela dengan matanya, sedangkan lumazah dengan lisannya.
Ya, ada juga yang mengatakan kebalikan daripada itu. Ya, dan masih ada pendapat-pendapat yang lain ya, yang intinya semua bentuk mencela orang lain, entah itu dengan lisannya, dengan anggota badannya, ya, dengan jarinya, dengan matanya, maka ini semuanya perbuatan tercela dan mendapatkan ancaman di sini. Kemudian juga mencela orang lain itu semuanya tercela, terlarang, apapun motifnya. Baik motifnya itu benar-benar dia hasad, tidak suka dengan orang tersebut, akhirnya dia cela, atau karena sebatas bercanda saja. Dan itu semuanya dilarang di dalam agama kita. Baik. Nah, ini adalah sedikit berkaitan tentang tafsir dari ayat yang pertama dari surah Al-Humazah. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan membahas ayat yang kedua. Apa bunyinya? Alladzi jama'a malan wa'addadah. Artinya apa? Yang jama'a, mengumpulkan malan. Apa itu mal? Harta. Yang mengumpulkan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Jadi ayat sebelumnya berisikan ancaman bagi orang-orang yang gemar mencela tadi, baik dengan lisannya kah atau anggota badannya kah. Sedangkan ayat ini menjelaskan perilaku tercela menimbun harta, mengumpulkan harta, dan juga menghitung-hitung harta. Maka dua pembahasan ini belain atau ada? Beda kan? Satu masalah mencela orang lain, satunya masalah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Terus apa korelasinya antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua? Ya, apa kira-kira? Ya, sebenarnya ini sudah sedikit kita singgung ketika kita membahas tafsir global dari surah ini, yang mana sebagian pakar tafsir menerangkan bahwasanya salah satu faktor, salah satu motif, salah satu sebab seseorang suka mencela orang lain itu apa? Karena kebanggaan dia terhadap harta yang dia kumpulkan, dia tumpuk-tumpuk. Karena sudah memiliki banyak harta, akhirnya meremehkan orang lain dan mencela orang lain. Nah, ini korelasi yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Ya. Maka orang yang suka mengumpulkan harta, kemudian dia tidak menunaikan hak harta tersebut, maka biasanya ya, dia merasa bahwasanya hartanya itulah yang dijadikan barometer untuk menilai sesuatu. Ya. Sehingga banyaknya harta yang dia miliki, harta yang dia kumpulkan, mengakibatkan dia suka meremehkan orang lain. Ya. Makanya orang yang sombong itu lebih banyak dari orang kaya atau orang miskin, Pak? Ya. Biasanya orang sugih yang sombong itu kalah. Adapun orang miskin kalau sampai sombong juga keterlaluan ya. Cuman tetap ada orang miskin yang sombong, ya kan? Cuman motivasinya itu apa kalau orang miskin sombong ya? Ya. Kalau orang kaya ya, kalau kita katakan sombong itu wajar kan? Ya tetap nggak boleh sombong. Cuman memang ada motivasi kuat yang bisa membuat dia sombong. Itu orang kaya. Ya, sementara orang
miskin, apa yang disombongkan? Ya. Makanya di sini para ulama menyebutkan perbandingan, Pak. Mana yang lebih besar dosanya antara orang kaya yang sombong dengan orang yang miskin yang sombong? Mana yang lebih parah dosanya? Orang miskin yang sombong itu lebih parah daripada orang kaya yang sombong. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW berkata, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan dosa mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan memandang mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka 3 orang tersebut? Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Kenapa disebutkan ini dosanya parah, ya, azabnya parah seperti ini, seorang tua yang berzina? Ya, karena biasanya kalau sudah tua, ya, syahwat itu sudah mulai redam, ya kan? Syahwat itu sudah mulai kurang, tetap saja dia berzina. Ya, maka ini tua-tua keladi ngarannya leh. Ya, makin tua makin jadi. Ya. Yang biasanya berzina itu, yang mudah terjerumus pada zina itu kan para pemuda yang syahwat mereka menggebu-gebu. Ya. Tapi kalau ternyata ada orang tua yang syahwatnya tuh harusnya sudah hilang atau berkurang, ya setidaknya sangat susah bagi dia untuk terjerumus pada perbuatan zina. Kalau ternyata dia tetap ya terjerumus pada perbuatan zina, maka dosanya itu lebih besar. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa malikun kadzab, dan raja yang suka berdusta. Apa yang mendorong seorang raja harus berdusta? Ya, padahal segala ucapannya itu bisa dilaksanakan oleh rakyatnya. Artinya dia tidak perlu berdusta, tetap saja dia berdusta. Artinya pendorong untuk berdusta itu sedikit, tetap saja dia berdusta. Maka dosanya lebih besar daripada selain raja yang berdusta. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa'ailun mustakbar atau mustakbir, dan orang miskin yang sombong tadi. Ya, sudah miskin, sombong pula. Ya. Maka 3 hal ini ya mendapatkan dosa yang lebih besar. Ya, kenapa? Karena motivasi untuk berbuat dosa tersebut itu sedikit. Maka tidak lain yang mendorong dia melakukan hal tersebut kecuali keburukan yang ada pada dirinya. Nah, ini menyebabkan mereka mendapatkan dosa yang lebih besar. Baik, kembali ke pembahasan kita. Nah, jadi orang yang suka mengumpulkan harta dan dia tidak mengikuti aturan agama dalam masalah hartanya tersebut, maka biasanya menghitung segala sesuatu ya itu dengan ukuran harta. Menilai sesuatu itu dengan ukuran harta. Ya, jadi dia menilai orang lain dari hartanya, menyikapi orang lain sesuai dengan hartanya. Ya, dia memandang orang kalau miskin, ya berarti disesuaikan dengan kemiskinannya. Kalau orang kaya disikapi sesuai dengan kadar kekayaannya, ya, sehingga kalau ketemu dengan orang kaya apa? Ya, ramahnya luar biasa, dimuliakan dengan luar biasa. Tapi kalau ketemu dengan orang miskin, ya, jadi hanta. Saya nggak ada perlu dengan dia, itu kan. Dan biasanya kalau mau milih besan, ya, itu yang selevel gitu ya, yang stratanya itu sama.
Masa iya pegawai negeri kan misalnya besanan dengan petani misalnya. Ya, padahal belum tentu pegawai negeri itu lebih kaya daripada petani, ya kan? Masa pengusaha besar kata mereka besannya dengan maaf orang yang kuli bangunan misalnya, nggak level ya, yang seperti itu. Nah, ini sikap bagi mereka yang mengukur segala sesuatu dengan hartanya. Ya, kata dia kalau misalnya berisi supermarket, ampun supermarket nih misalnya, maka besanannya tuh harus pemilik apa? Mall. Alfamart. Baik. Kalau misalnya dia seorang menteri, besannya berarti apa? Presiden sekalian ya. Baik, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagian orang ya mengumpulkan harta itu bisa menyebabkan dia mencela orang lain, merendahkan orang lain. Nah, inilah korelasi yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ayat pertama dengan ayat yang kedua. Baik. Kembali kepada ayat kita, Allah berfirman, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah." Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau kita baca ayat ini secara zahir, ya, maka akan memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya orang yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya itu tercela kalau kita baca nih. Ya. Coba sekarang kita pikir, di antara kita nih ada nggak yang suka mengumpulkan harta? Yang suka menghitung-hitungnya ada nggak ada? Berataan sakuleh. Pian ada tabungan kalau ya, tabungan tuh mengumpulkan harta tuh ada. Ya, mengumpulkan harta. Itu pian hitung gak ada? Biasanya dihitung tuh. Kan dicek terus saldonya tuh. Ayo. Berarti tercela kah atau kayak apa nih? Kan masuk dalam ayat ini secara zahirnya seperti itu. Maka dalam hal ini timbul pertanyaan, kan? Timbul pertanyaan. Apakah berarti tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengumpulkan harta, menghitung harta, menabung harta? Ya. Apakah kada boleh? Sementara kebanyakan dari kita itu punya tabungan, simpanan, ya kan? Bukankah kita ketika menabung tujuannya itu apa biasanya? Ya, persiapan untuk di masa depan, ya. Baik untuk kesehatan, untuk pendidikan, ya, atau kejadian-kejadian tak terduga di masa depan. Itu kan fungsi dari kita menabung, ya. Maka kalau kita membaca ayat ini secara zahir saja, maka menabung juga tercela. Ya. Cuman, ya, kalau kita baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yaitu setelah Nabi SAW mengusir Bani Nadir, ya, dari Madinah. Ini kaitannya dengan sirah pulang nih. Ketika Nabi SAW mengusir Bani Nadir dari kota Madinah karena berusaha membunuh Nabi SAW, maka mereka meninggalkan banyak harta di Madinah. Dan itu menjadi rampasan perang bagi kaum muslimin. Maka disebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan nafkah, ya, 1 tahun full untuk keluarganya. Maka kalau dikatakan ya mengumpulkan atau memberikan nafkah 1 tahun untuk keluarganya, maka otomatis ada simpanan di situ kan. Ada tabungan untuk cukup selama 1 tahun. Ya. Maka di sini berarti Nabi SAW juga menyimpan harta. Ya. Apakah berarti hal ini
terlarang, ya nggak mungkin Nabi SAW sendiri yang melakukannya. Ya, maka dalam hal ini, ya berarti tidak secara mutlak yang namanya mengumpulkan harta itu tercela. Ya, tidak semua sikap mengumpulkan harta itu tercela. Nah, maka kita ingin bahas di sini, mengumpulkan harta yang tercela itu yang bagaimana sebenarnya? Baik. Maka dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan tadi, maka orang yang memiliki harta itu terbagi berbagai diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Ulun ulangi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang memiliki harta itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Baik. Yang pertama adalah orang yang nominal hartanya kurang dari nisab. Ulangi. Kelompok yang pertama adalah orang yang memiliki harta nominalnya itu kurang dari nisab. Nisab itu apa, Pak? Iya. Kadar minimal seseorang memiliki harta yang menyebabkan dia wajib zakat. Ya, jadi itu nisab, kadar minimal yang menyebabkan seseorang itu wajib zakat ketika memiliki jumlah tersebut. Dan harta-harta yang wajib dizakati, ya kan kada semua harta. Kalau rumah itu wajib zakat kada? Kada. Kalau aja ada zakat rumahnya. Tanah nanti akhirnya, mobil ada zakatnya, enggak. Ya, yang ada zakatnya itu contohnya emas, perak, duit, barang dagangan, hasil pertanian. Ya, itu diantara barang-barang yang diwajib zakat. Baik. Dan ketika dia sudah mencapai nisab, ya, dan berlanjut tersimpan selama 1 haul, 1 tahun, maka pada saat itulah wajib zakat. Tadi kita sebutkan di antara harta yang wajib dizakati adalah emas. Berapa nisabnya? 85 gram. Artinya kalau seseorang memiliki emas ya senilai 85 gram atau lebih, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Kalau perak berapa nisabnya? 595 gram. Ya, dikeluarkan juga 2,5%. Baik, kalau duit 100 juta. Baik, nisabnya berapa? Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang patokan uang itu wajib zakat. Apakah mengikuti nisabnya emas ataukah mengikuti nisabnya perak? Ya. Baik. Kalau mereka sebagian mengatakan ngikutin nisab emas. Ya, maka nisab emas tadi berapa? 85 gram. Segram berapa ini? 2.200.000. Masya Allah. 2 juta. Baik. Tadi ulun cek di siang tadi ya. Itu 2.400.000-an sudah. Masya Allah. Berarti kali 85 gram 209.440.000. Artinya kalau pian kada beisi ya, duit pian kada sampai 209 juta sekian, masih belum wajib zakat bagi mereka yang berpendapat patokannya itu emas. Malih. Berarti 100 juta tuh belum wajib zakat bagi menurut pendapat ini. Adapun mereka yang mengatakan ya perak ya. Sebenarnya bukan mereka mengatakan perak enggak, yang paling sedikit antara emas dan perak. Cuman selalu perak yang sedikit.
Ya, maka 595 kali 1 gram perak sekarang berapa? Tadi ulun cek harganya 34.000. 1 gram perak, maka totalnya 20.230.000. Nah, 20 juta ya, ini bagi mereka yang memiliki nilai uang 20 juta sekian, bagi mereka yang mengambil pendapat kedua ini sudah wajib zakat. Biar ngambil pendapat di mana, Pak? Jangan-jangan amas berataan nih kada ada yang berzakatnya akhirnya. Baik. Ala kulli hal ya, ulun pribadi memang mengambil pendapat yang menyatakan patokannya itu emas. Hanya saja kalau ulun prakteknya ya, kalau qadarullah ulun beisi duit ya, 1 juta atau 30 juta, ulun akan mengeluarkan zakatnya. Karena itu pendapat yang lebih hati-hati dan lebih berbuat baik kepada fakir miskin gitu kan. Walaupun secara teori ulun lebih memilih pendapat yang menyatakan emas patokannya. Ya. Baik, jadi kalau misalnya ada orang memiliki duit 30 juta, bagi pendapat yang kedua tadi yang patokannya adalah perak, maka wajib zakat kada? Wajib zakat. Gimana cara mengeluarkan zakatnya? Ya, keluarkan 2,5% dari 30 juta tadi. Tinggal bagi 40, itu lebih simpel. Maka 30 juta bagi 40, 750.000. Ada banyak. Ya. Baik. Nah, jadi kalau misalnya bagian pertama tadi, ya, atau golongan pertama, nominal hartanya itu kurang dari nisab. Ya. Cuma berisi tabungan 1 juta. Ya. 2 juta, 10 juta. Maka ini semuanya tidak masuk dalam nisab. Maka dalam hal ini apa hukum dia menabung? Jawabannya boleh, kada masalah dia nabung. Ya, karena itu terhitung sedikit masih harta yang dia miliki. Baik. Kelompok yang kedua. Sebenarnya pembagian yang kedua ini nominal harta mereka melebihi nisab. Nominal harta mereka melebihi nisab. Baik. Dan untuk kelompok kedua ini terbagi menjadi 2 kelompok lagi. Kelompok yang pertama tidak ditunaikan zakatnya. Dia wajib berzakat tapi tidak ditunaikan zakatnya. Baik. Nah, orang seperti ini, kelompok kedua ini, boleh enggak dia nabung? Boleh enggak dia nabung? Maksudnya gimana boleh enggak dia nabung? Ya, jadi dia punya harta banyak nih. Dia tabung terus. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Maka dalam hal ini menabung bagi dia haram. Ya, orang mengumpulkan harta tapi tidak pernah mau menzakatinya, maka menabung dalam kondisi seperti ini hukumnya haram. Kapan dia boleh nabung? Keluarkan dulu zakatnya. Keluarkan dahulu zakatnya. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kada boleh dia nabung, ngumpulin harta tapi tidak ada niat untuk mengeluarkan zakatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi perkara tidak mau berzakat itu bukan perkara remeh. Ya. Dosanya itu dosa besar. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, karena ini termasuk rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam keberapa, Pak? Ini tab huruf terus wae untuk ini nih. Baik, rukun Islam 5. Yang pertama syahadatain. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat ke puasa? Zakat yang bujur itu, Pak. Yang keempat puasa, yang kelima haji. Ya. Cuman dahulu di SD kita tuh paling tarus, ya. 1 syahadat, 2 sembahyang, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji ijir. Maka
Jadi kemarin ada anak ulun tuh kan ujian, Pak. Ada pelajaran namanya BPI, ada PAI, Pendidikan Agama Islam. BPI itu pokoknya pendidikan Islam juga. Jadi di PAI, Pendidikan Agama Islam, ya, puasa itu ketiga, bayar zakat keempat. Di buku sebutingnya, ya, ketiga itu zakat, keempat puasa. Pas ujian bingung. Jadi disesuaikan paknya aja. Nah itulah. Baik. Jadi kalau pas pak ini pakainya itu, pakai pak itu pakai ini itu. Ya. Baik. Nah, apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau berzakat? Ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak mau menginfakannya di jalan Allah, di antaranya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira dalam tanda kutip kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Ya. Jadi kabar gembiranya siksa dengan azab yang pedih. Baik. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa bentuk siksaan pedih tersebut. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam. Jadi emas-emas yang dia simpan itu, yang dia tidak keluarkan zakatnya, akan dipanaskan. Ya. Kemudian dijadikan setrika untuk menyetrika siapa? Ampun harta tersebut. Ya. Jadi orang tersebut disiksa dengan apa? Dengan hartanya seorang. Ya. Jadi dia akan disiksa dengan cara disetrika dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, dan juga punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya. Nah, ini bagi mereka orang yang hartanya sudah sampai nisab namun tidak dizakati. Dan banyak orang kaya yang seperti itu, tidak peduli dengan yang namanya zakat. Dan sebagian orang dia tuh payah dermawan, orang kaya dermawan, suka ngasih-ngasih, tapi dia nggak paham tentang masalah zakat. Dan ini banyak, Pak. Ya, jadi ketika dia mengeluarkan tadi banyak harta untuk infak sana, untuk infak sini, ya, wakaf sini, wakaf sana, ya, apakah itu sudah mencukupi dari dia mengeluarkan zakat? Jawabannya kada. Karena dia tidak memiliki niat ketika mengeluarkan harta tersebut untuk zakat. Yang namanya zakat perlu niat. Ya, dan banyak orang seperti ini. Jadi ada mungkin orang kaya yang mungkin mengikuti kajian kayak itu kan, baru paham bahwasanya ada istilah syariat zakat. Nah, ini selama ini kemana aja? Ya. Ada juga yang kada mau bayar zakat karena kada tahu kayak apa bayar zakat. Makanya kalau kada hendak bayar zakat, kada hendak pusing bayar zakat, apa? Kada usah jadi orang sugih, Pak. Itu kan lebih simpel tuh. Ya. Maka dalam hal ini kembali ke hukum menabung tadi, bagi mereka yang seperti ini, maka hukumnya itu haram. Ya. Baik. Terus gimana supaya kada haram? Ya keluarkan zakatnya. Baik. Kemudian ya, jadi tadi yang kedua, orang yang sudah mencapai
hartanya nisab tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sekarang kelompok berikutnya, dia memiliki harta yang mencapai nisab dan dia sudah keluarkan zakatnya. Ya. Nah, cuman yang ini, yang orang yang mencapai nisab hartanya kemudian sudah mengeluarkan zakatnya, ini pun terbagi menjadi dua. Pertama adalah ketika dikeluarkan zakatnya, maka harta yang tersisa itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Misal, tadi ada orang yang tadi punya harta 30 juta. Ya, bagi pendapat kedua, ini mengatakan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tadi kita hitung 750.000. Sisanya berapa tuh? 29.250.000. Nah, ketika dia keluarkan zakatnya, ternyata anaknya ingin kuliah misalnya di fakultas kedokteran. Itu banyak harta kan keluar. Ya, sementara hartanya tadi hanya cukup untuk itu, ya, atau untuk makan dia. Ya. Artinya awalnya dia orang kaya, sekarang gara-gara tadi masuk fakultas kedokteran jadi kada kaya lagi. Artinya sisa dari zakatnya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Baik, apa hukum bagi orang ini untuk menabung? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ya, orang seperti ini kalau sudah tidak tersisa dari hartanya kecuali untuk mencukupi kebutuhannya, maka boleh bagi dia untuk mengumpulkan harta kembali. Ya. Jadi paham, orang yang sampai nisab kemudian mengeluarkan zakatnya, kemudian uang yang tersisa dari mengeluarkan zakat tadi ternyata hanya mencukupi untuk kebutuhan dia, maka dalam hal ini boleh dia untuk mengumpulkan harta lagi untuk menabung lagi. Baik, dan yang terakhir, kelompok yang terakhir, orang yang nominal hartanya melebihi nisab, mengeluarkan zakatnya. Setelah dikeluarkan zakatnya masih banyak hartanya yang tersisa, bahkan melebihi kebutuhan pokoknya. Paham? Kita runut dari awal tadilah biar kada rancu. Ada 4 sebenarnya. Golongan pertama, harta yang nominalnya tidak mencapai nisab, maka kita katakan boleh menabung, boleh mengumpulkan harta. Yang kedua, orang yang hartanya sudah mencapai nisab tapi tidak mengeluarkan zakatnya atau tidak mengeluarkan kewajiban berkaitan tentang harta tersebut, maka dalam hal ini tidak boleh dia nabung kecuali setelah dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, orang yang hartanya sudah mencapai nisab dan sudah mengeluarkan hartanya, cuman sisa setelah dikeluarkan zakatnya tadi ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini boleh dia menabung. Yang keempat, orang yang mempunyai harta mencapai nisab dan sudah mengeluarkan zakatnya, dan harta yang tersisa itu sangat banyak, bahkan melebihi dari kebutuhan pokoknya. Nah, bolehkah orang yang keempat ini menabung? Nah, ini yang kebanyakan kita nih, Pak. Setelah dikeluarkan zakat, masih banyak harta tersisa nih. Apakah boleh masih kita menabung atau gimana? Nah, ternyata para ulama berbeda pendapat di sini. Sebagian melarang karena ini katanya termasuk mengumpulkan harta, sementara kita tidak perlu lagi dengan harta tersebut karena melebihi kebutuhan pokok kita. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, menyatakan boleh menabung. Ya, karena kita sudah mengeluarkan hal-hal yang wajib. Ya, adapun sisanya boleh kita tabung. Tapi ingat, kalau misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan seperti bencana, ya, atau misalnya ada panggilan jihad, ya, maka orang ini harus siap untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain, ya, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini sifatnya tidak
tidak wajib membantu tadi. Ya, cuman anjuran dalam Islam seperti itu. Mana dalil berkaitan tentang bolehnya seseorang yang sudah memiliki harta dan sudah dikeluarkan zakatnya, cuman melebihi, sisanya itu melebihi dari kebutuhan pokoknya, boleh masih menyimpan hartanya. Ini berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, pernah beliau sakit parah. Ya, bahkan beliau merasa ini sudah mendekati kematian beliau. Dan pada waktu itu beliau tidak memiliki seorang ahli waris pun kecuali seorang anak perempuan. Ya. Dan beliau berpikir anak perempuan ini bakal dinikahi oleh orang lain, ya, oleh seorang laki-laki, dan akan ada yang menafkahi dia. Jadi menurut dia tidak perlu ditinggalkan harta yang banyak-banyak untuk putrinya ini. Maka ketika Nabi SAW mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi seperti ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin berwasiat, ingin meninfakkan seluruh hartaku." Apa kata Nabi SAW? "La, jangan." "Oh baik wahai Rasulullah, kalau begitu 2/3 hartaku kuinfakkan." Kata Nabi SAW, "Jangan." "Separuh barang wahai Rasulullah." "Jangan," kata Nabi. Akhirnya apa? 1/3 barang. Maka kata Nabi SAW, "As-sulus ya Sa'ad, cukup 1/3 wahai Sa'ad, was-sulusu katsir, dan 1/3 itu sudah banyak." Maka di sini Nabi SAW justru tidak mengizinkan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berwasiat lebih daripada 1/3. Ya. Bahkan disebutkan ini as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 itu sudah banyak, makanya sebagian para ulama yang lebih afdal berwasiat itu kurang dari 1/3. Karena 1/3 itu masih banyak kata Nabi. Baik, sekarang menjadi pertanyaan, kalau mungkin ada orang awam ya, yang sedikit ilmunya, dia pun bertanya-tanya, masa orang ingin berinfak banyak kok dilarang? Ya, berbuat kebaikan kok dilarang? Nah, apa alasan Nabi SAW ya menyuruh agar Sa'ad bin Abi Waqqas hanya berwasiat 1/3? Kata Nabi SAW, "Innaka anta da'warasataka aghniya khairun min tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas bi aidihim." Engkau meninggalkan ya keturunanmu, meninggalkan ahli warismu berkecukupan, ya, artinya mereka dalam keadaan kaya, ya, engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kaya, itu lebih baik, lebih utama daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan minta-minta kepada manusia. Maka ini ada isyarat untuk menyimpan harta, ya, untuk keturunannya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang itu menabung walaupun hartanya itu melebihi daripada kebutuhan pokok dia. Baik. Nah, sekarang kembali ke ayat kita, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maka dari keterangan yang tadi kita sebutkan, kita bisa memahami dengan benar makna dari larangan mengumpulkan harta dan menghitung-hitung dalam ayat ini adalah tertuju kepada orang-orang yang mengumpulkan harta namun tidak menunaikan kewajiban harta tersebut, yaitu diantaranya tidak mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau dia sudah keluarkan kewajiban harta tersebut seperti berzakat, menafkahi anak istrinya, kemudian dia simpan selebihnya, maka itu tidak masalah insyaallah. Dan inilah penafsiran dari para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam At-Tabari, dan yang lainnya. Maka dari sini pian bisa menyimpulkan status pian ini nih. Ketika pian mengumpulkan harta, ini termasuk yang tercela ataukah kada?
Baik, nah inilah pembahasan kita berkaitan tafsir ayat yang kedua dari surah Al-Humazah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambungnya untuk tafsir ayat yang ketiga. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.